Selamat malam Tuhan kami Yesus Kristus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari ini, buatku, buat suamiku, buat anak-anakku, Mika Pratama Dewa Dharma, Sadeva Abdi Wayu Pasma, dan Alexander Ezra Raja Dharma. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan, kebahagiaan, keselamatan buat setiap orang yang percaya akan Engkau. Roh Kudus, hadirlah kiranya Engkau pada saat ini memimpin ibadah pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ulangan pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 23 demikian firman Tuhan. Cara mengadakan pendamaian karena pembunuhan oleh seorang yang tak dikenal. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang dikelilingi orang yang terbunuh itu, kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu. Para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu binatang betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi, dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberikan pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umat Israel yang telah kau tebus itu Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka, demikianlah engkau harus menghapus darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tawanan perempuan yang diambil menjadi istri. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk mengisi ibu bapanya sebulan lamanya, menangisi ibu bapanya sebulan lamanya. Sesudah demikian bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Hak kesulungan. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung
anak dari istri yang tidak dicintai itu dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang empunya hak kesulungan. Anak yang durhaka. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seseorang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, maka ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Guys, terima kasih yang sudah join ya. Kita baru selesai tadi baca satu pasal ya, yang terdapat pada Ulangan pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Jangan lupa guys, nggak usah di follow deh hostnya ya. Minimal terima kasih yang sudah gabung join mendengarkan suara Tuhan pada malam hari ini. Di tap-tap layarnya aja boleh nggak ya, supaya videonya tidak tertutup oleh TikTok. Dia kalau nggak ada yang tap-tap layar, dia tertutup oleh TikTok gitu loh. Jadi saya harus geser lagi gitu loh. Ya, dibantu ya. Ulangan pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Tentang tolong menolong. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu. Dan yang kau temui tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Berbagai-bagai peraturan. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepas, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari soto rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan 2 jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu janganlah menjadi milik tempat anggurmu, jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian dan 2 jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Hukum perkawinan. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya,
menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya. Lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu dan menghajar dia. Mendenda dia 100 shikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis. Karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya. Dan orang-orang sekota haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka laki-laki yang tidur dengan gadis yang itu harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang. Walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya dan jangan menyingkapkan puncak kain ayahnya. Ulangan pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25 demikian firman Tuhan. Orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutikinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya.
Janganlah engkau menganggap keji orang Edom sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Ketahiran perkemahan. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antara seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan. Janganlah ia masuk ke dalam perkemahan kemudian menjelang senja, haruslah ia mandi dengan air. Dan pada waktu matahari terbenam ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kata hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu skop kecil, dan apabila engkau jongkok kadat hajat haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbaring daripadamu. Kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya, di salah satu tempatmu yang dirasakan baik. Janganlah engkau menindas dia. Menentang persundalan di tempat kudus. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Janganlah engkau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu yang menepati salah satu najar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jangan memungut bunga dari seorang saudara sebangsa. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Tentang nazar. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Dari hal memetik buah anggur dan bulir gandum di tanah orang lain. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu. Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 22, demikian firman Tuhan tentang perceraian. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak bercinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara
maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangga dan menyukai hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Tentang melindungi sesama manusia. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak yang menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hati dalam hal penyakit kusta dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadainya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi besar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu ataupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayahmu dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Tetapi setiap orang harus dihukum mati karena ayahnya, dan setiap orang dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Dari sana itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon jaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengandalkan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini sendiri. Ulangan pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dan dinyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah deras setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di hadapanmu, di matamu. Apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya.
Saudara suaminya lah haruslah menghampiri ia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudara itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya harus memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudara itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sampai menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya, dan di antara orang Israel nama haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Larangan berbuat biadab. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat dan menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong dengan tangan perempuan itu, janganlah engkau merasa kenyang kepadanya. Sukatan dan timbangan. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh, yang tepat, yang sudah, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sebab engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari korong langit. Janganlah lupa. Wow, guys, malam ini kita sudah baca 5 pasal ya yang terdapat pada Bilangan ya. Kita lihat dulu guys ya. Kita lanjut pasal yang 26, 27 ya sampai 30 guys. Ya, jangan lupa di tap-tap layarnya sayang ya. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan. Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampai kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu orang Aram, seorang pengembara, ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan
melihat kesengsaraan dan kesukaran kami pada penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar ke Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang terpacu dan persyaratan yang besar dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena Allah yang baik, karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di hadapan tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu. Amin. Terima kasih ya Andri, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Dibantu tap-tap layarnya. Terima kasih yang sudah join. Pada waktu aku berkabung sesuatu, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti yang diperintahkan yang telah kau berikan kepadaku. Telah kau langkahi atau kelupakan sesuatu dari perintahmu itu? Pada waktu aku berkabung sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati, tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Aku berbuat sesuai dengan segala yang diperintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kata penutup mengenai pemberitaan hukum Taurat. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan itu. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji pada waktu Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditetapkannya, dan berpegang pada ketetapan perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Wow. Guys, sudah 6 pasal kita iniin ya. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini guys ya. Dibantu tap-tap layarnya ya. Terima kasih yang sudah join. Kita lanjut pembacaan Alkitabnya pada Ulangan pasal 27 ayat 1 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Batu peringatan dan mezbah di gunung Ebal. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada waktu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Apabila nenek moyangmu dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu dan telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini kamu tegaklah di gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan, korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan padamu. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel, diam dan dengarlah hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ke-12, ucapan kutuk. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Azer, Zebulon, dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan dan patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sehat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya. Terkutuklah orang yang tidur berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudara perempuan, anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh hartanya itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan bersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seorang bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan Tuhan, hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Wow, guys, kita sudah baca 7 pasal pada hari ini. Wow, thank you Lord ya, thank you ya, sudah luar biasa kita membacanya pada hari ini guys. Tetap semangat ya, jangan lupa bahagia hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.